Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Ramanijar dengan NIM 64240834 dari kelas 643F07. Saya akan menganalisis tipe-tipe kepemimpinan pada Karang Taruna RT dalam meningkatkan partisipasi pemuda. Selanjutnya ada latar belakang. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal. Dalam kehidupan masyarakat tingkat paling dasar, seperti di lingkungan rukun tetangga atau RT, keberadaan organisasi sosial seperti Karang Taruna memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan generasi muda, pengembangan kreativitas, serta peningkatan kepedulian sosial. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan figur kepemimpinan yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengelola anggotanya secara efektif. Namun, setiap pemimpin memiliki tipe dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada pemimpin yang bersifat demokratis dengan melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan. Ada yang bersifat otoriter, paternalistik, karismatik, atau situasional sesuai kondisi dan kebutuhan organisasi. Perbedaan gaya kepemimpinan tersebut akan berdampak langsung pada kinerja anggota, suasana kerjasama, serta keberhasilan program-program Karang Taruna. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi, tetapi juga kemampuan dalam mengarahkan dan memberi motivasi kepada anggota. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe paternalistik. Pemimpin bersikap seperti orang tua yang melindungi dan membimbing anggota. Hubungan hangat tercipta, tetapi anggota bisa terlalu bergantung pada pemimpin. Yang kedua ada tipe militeristis. Pemimpin menekankan kedisiplinan, hierarki, dan aturan ketat dalam organisasi. Yang ketiga ada tipe karismatik. Pemimpin memiliki pesona dan kemampuan memotivasi yang kuat sehingga disukai oleh anggota. Yang keempat ada tipe demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, hubungan kerja lebih harmonis, dan anggota merasa dihargai. Yang kelima ada tipe laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tanpa banyak campur tangan. Cocok untuk tim yang mandiri, namun dapat menimbulkan kekacauan bila anggota kurang disiplin. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada pengertian dan ruang lingkup kepemimpinan. Mencakup kemampuan mengelola, mengarahkan, mengambil keputusan, serta membangun komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga ada paradigma dan filosofi kepemimpinan. Cara pandang atau kerangka berpikir mengenai bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak, bersikap, dan mengarahkan orang lain. Yang keempat ada fungsi dan peran. Fungsi kepemimpinan adalah tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada tujuan kepemimpinan, arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses pemimpin dalam suatu organisasi atau kelompok. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pengaruh positif, motivasi, dan kerjasama antar anggota. Selanjutnya ada kecerdasan pembentukan kepemimpinan. Yang pertama, kecerdasan finansial atau FQ. Kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara bijaksana, termasuk cara menghasilkan uang, menggunakan uang, menyimpan uang, menginvestasikan uang, serta mencapai keuangan untuk masa depan. Contohnya, mengelola dana kegiatan, membuat laporan pemasukan, dan mengeluarkan pengeluaran kegiatan. Yang kedua ada kecerdasan adversitai atau AQ.
Kemampuan seseorang dalam menghadapi, mengatasi, dan bangkit dari kesulitan, tantangan, tekanan, dan masalah. IQ menunjukkan seberapa kuat seseorang bertahan dan berjuang ketika menghadapi hambatan dalam hidup. Contohnya, terdapat terlambat mencapai target, tidak putus asa, menyusun strategi baru untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada kecerdasan nalar atau EQ, kemampuan seseorang untuk berpikir logis, menganalisis, memahami informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara rasional. Contohnya, mengambil keputusan membandingkan harga barang sebelum membeli. Yang keempat ada kecerdasan spiritual atau SQ. Kemampuan seseorang memahami nilai-nilai kehidupan, makna, tujuan hidup, serta kemampuan untuk bertindak dengan kebijaksanaan terhadap berdasarkan suara hati, moral, dan etika. Contohnya menghadapi masalah tetap sabar, berdoa, dan percaya bahwa ada hikmah dan dari setiap kejadian. Yang kelima ada kecerdasan emosional, spiritual, ESQ. Kecerdasan yang menggabungkan antara kemampuan mengelola emosi atau IQ dan kemampuan memahami nilai-nilai spiritual atau SQ dalam tindakan dan keputusan. Contohnya, konflik keputusan, konflik dengan teman, tidak membalas emosi, mengajak bicara baik-baik, dan memaafkan. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada paternalistik, gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bersikap seperti orang tua terhadap anggota atau bawahannya. Contohnya, ketua RT yang membantu warganya ketika ada yang sakit, mengurus bantuan sosial, memberi saran, tetapi tetap tegas dalam aturan lingkungan. Yang kedua ada militeristis, gaya kepemimpinan yang menekankan kedisiplinan tinggi, kepatuhan mutlak, struktur yang sangat teratur, serta komunikasi satu arah. Contohnya, Ketua Karang Taruna memberi perintah langsung, semua anggota wajib hadir tepat waktu dalam kerja bakti. Tugas sudah dibagi, tidak boleh dipindah. Yang ketiga, karismatik. Gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kekuatan daya tarik pribadi, pesona, dan kemampuan mempengaruhi orang lain melalui wibawa, kepercayaan diri, dan kecakapan komunikasi. Contohnya pemimpin organisasi pemuda yang pandai memberikan motivasi dan mampu membuat anggota bersemangat mengikuti program-program sosial. Yang keempat ada demokratis, gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah, kerjasama, keterbukaan, dan komunikasi dua arah. Contoh dalam Karang Taruna, membagi tugas sesuai kemampuan anggota secara musyawarah, menerima ide dari anggota, dan melakukan voting jika ada berbeda pilihan. Yang kelima ada liberal, gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk bekerja dan mengambil keputusan sendiri. Contohnya, Ketua Karang Taruna memberi kebebasan kepada anggota untuk merencanakan kegiatan lomba 17 Agustus. Ketua hanya memantau dan memberi saran jika dibutuhkan. Yang keenam adalah ceasefire, gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan sangat luas kepada anggota untuk bekerja, menentukan cara, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas tanpa banyak campur tangan dari pemimpin. Contohnya, Karang Taruna memberikan tanggung jawab penuh kepada anggota untuk mengatur event musik pemuda. Anggota bebas menentukan tema, susunan acara, dekorasi, dan anggaran. Selanjutnya ada peran kepentingan dalam organisasi. Yang pertama ada pemimpin sebagai motivator. Adalah sosok yang mampu memberikan dorongan, inspirasi, serta semangat kepada anggota agar mau bekerja dengan antusias, berkomitmen, dan mencapai tujuan organisasi. Contohnya, ketua turun langsung membantu mengecat pos ronda, sehingga anggota lain ikut termotivasi mengikuti. Terus ada
aktivitas atau komunikasi pemimpin. Yang pertama ada memberikan apresiasi dan ucapan penghargaan. Pemimpin memberikan pujian, ucapan terima kasih, atau pengakuan terhadap kontribusi anggota agar mereka merasa dihargai. Contohnya, mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian di acara kemarin. Yang kedua ada menyampaikan arahan yang jelas dan memberi semangat. Pemimpin memberikan briefing tujuan kegiatan, serta kata-kata penyemangat sebelum kegiatan berlangsung. Contohnya, kita bisa menyelesaikan ini bersama, tetap semangat, tetap bersemangat dan kompak ya. Yang ketiga ada mengajak diskusi dan mendengarkan aspirasi anggota. Pemimpin membuka ruang komunikasi dua arah sehingga anggota merasa dihargai dan termotivasi. Contohnya, mengadakan diskusi kecil untuk mendengar saran sebelum acara Karang Taruna. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama ada meningkatkan semangat kerja anggota. Yang kedua ada membangun kekompakan dan kerjasama tim. Yang ketiga ada mendorong anggota untuk berkembang. Kekurangannya, motivasi tidak stabil. Yang kedua, rentan terjadi ketergantungan. Yang ketiga ada tidak semua anggota merespon sama. Terus selanjutnya ada cosking atau saran. Contohnya, yang pertama ada memperhatikan kebutuhan dasar anggota atau Maslow, physiological, dan safety needs. Pemimpin perlu memahami kondisi nyata anggota agar motivasi lebih tepat sasaran. Yang kedua ada memberikan kesempatan untuk berprestasi Maslow esteem needs. Tawarkan tugas kecil atau peran yang bisa membuat anggota merasa dihargai. Yang ketiga ada membangun lingkungan sosial yang positif. Maslow atau love belonging needs. Ciptakan suasana kebersamaan, diskusi terbuka, dan hubungan yang hangat agar anggota merasa memiliki tempat dalam organisasi. Yang kedua ada sisi kemanusiaan. Adalah kemampuan pemimpin untuk menunjukkan empati, perhatian, kepedulian, dan rasa menghargai terhadap anggota. Contohnya membangun komunikasi yang hangat dan tidak kaku. Pemimpin berbicara dengan sopan, ramah, dan tidak menekan anggota. Saat rapat, ketua membuka diskusi yang dengan suasana santai agar anggota tidak takut menyampaikan pendapat. Untuk aktivitas atau komunikasi pemimpinnya, yang pertama ada mendengarkan keluhan dan kondisi anggota dengan empati. Pemimpin memberikan ruang bagi anggota untuk bercerita tanpa menghakimi. Contohnya, Ketua Karang Taruna mendengarkan masalah anggota yang sedang kesulitan ekonomi dan memberi dukungan moral. Yang kedua ada menunjukkan kepedulian melalui komunikasi hangat. Pemimpin menyapa, bertanya kabar, dan menjaga suasana komunikasi agar anggota merasa dihargai. Contohnya, ketua menanyakan kabar anggota yang jarang hadir dan memastikan tidak ada masalah pribadi. Yang ketiga ada memberikan bantuan atau keringanan tugas saat anggota mengalami kesulitan. Pemimpin membantu secara langsung atau mengurangi beban tugas anggota yang sedang mengalami masalah. Contohnya, memberikan izin khusus dan menggantikan tugas anggota yang sedang sakit. Untuk kelebihannya, yang pertama ada membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota. Yang kedua ada membuat anggota merasa dihargai dan dipahami. Yang ketiga ada mengurangi konflik karena pemimpin memahami masalah secara utuh. Untuk kekurangannya, yang pertama ada membutuhkan waktu lebih lama dalam proses komunikasi. Yang kedua ada bisa dianggap ragu atau kurang tegas jika tidak disertai keputusan yang jelas. Yang ketiga ada kadang anggota terlalu bergantung sehingga sering curhat tanpa solusi. Untuk coaching atau saran, yang pertama ada melatih anggota untuk menyampaikan masalah secara fokus,
gunakan metode 5W 1H. Yang kedua ada mengajak anggota merumuskan solusi sendiri, bukan hanya menyampaikan keluhan. Yang ketiga ada memberi umpan balik positif agar komunikasi tetap produktif. Yang ketiga ada fokus pada sisi tugas tim, adalah pendekatan kepemimpinan yang lebih menekankan pada pencapaian target, penyelesaian pekerjaan, pembagian tugas yang jelas, serta pengaturan sistem kerja yang terstruktur. Contohnya, Ketua Karang Taruna memimpin dengan fokus pada tugas ketika menyusun rencana kegiatan kerja bakti. Ada aktivitas atau komunikasi pimpinan. Yang pertama, komunikasi memberikan instruksi dan arahan. Pemimpin menyampaikan tugas, tujuan, atau rencana kerja kepada anggota secara jelas dan terstruktur. Yang kedua ada komunikasi memotivasi dan mendorong semangat. Pemimpin memberikan dorongan agar anggota tetap bersemangat, percaya diri, dan merasa dihargai. Yang ketiga ada komunikasi mendengarkan dan menampung masukan. Pemimpin membuka ruang diskusi, menerima ide dan saran dari anggota untuk memperbaiki kerja tim. Untuk kelebihannya, yang pertama ada pekerjaan selesai tepat waktu dan teratur. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga ada standar kinerja lebih jelas dan terkontrol. Untuk kekurangannya, yang pertama ada kurang aktif dan minim partisipasi anggota. Yang kedua ada kekurangan dana dan fasilitas. Yang ketiga ada kurangnya ide dan inovasi program. Selanjutnya ada costing atau solusi. Yang pertama ada meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota pemimpin, melakukan pendekatan personal, memberi penghargaan, dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada mengembangkan program kreatif untuk menarik minat, membuat kegiatan yang bermanfaat, menarik, dan sesuai minat pemuda. Yang ketiga ada mencari dan mengelola sumber dana secara kreatif, tidak bergantung hanya pada kas RT, tetapi mencari kerjasama dan inovasi perdanaan. Empat ada mengelola konflik. Peran kepemimpinan dalam mengelola konflik adalah kemampuan pemimpin untuk mendeteksi, memahami, menyelesaikan, dan mengendalikan konflik yang terjadi antara anggota organisasi agar tidak berkembang menjadi masalah besar, serta mengubah konflik menjadi peluang perbaikan. Untuk aktivitas atau komunikasi pimpinannya, yang pertama ada mediasi, membantu pihak yang berkonflik berdialog. Pemimpin mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk berdiskusi secara terbuka, mencapai akar masalah, dan menemukan solusi yang disepakati bersama. Yang kedua ada komunikasi klarifikasi atau meluruskan informasi yang salah. Pemimpin mengklarifikasi isu, rumor, atau kesalahpahaman yang memicu konflik, sehingga anggota mendapatkan informasi yang benar dan tidak saling curiga. Yang ketiga ada negosiasi atau mencari titik tengah. Pemimpin berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan sesuai win-win, memberikan kompromi, atau menentukan keputusan yang adil bagi semua. Untuk kelebihannya, yang pertama ada meningkatkan kekompakan tim. Yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga ada munculnya solusi yang lebih kreatif. Untuk kekurangannya, yang pertama ada berpotensi memakan waktu lama. Yang kedua ada risiko dianggap tidak adil. Yang ketiga menimbulkan ketegangan sementara. Untuk coaching atau solusinya, yang pertama ada melatih kemampuan mendengar aktif, latih pemimpin agar mampu memahami emosi, fakta, dan perspektif kedua belah pihak tanpa langsung menilai. Yang kedua ada membangun keterampilan bertanya yang menggali akar masalah. Pemimpin perlu terbiasa mengajukan pertanyaan netral dan terbuka untuk menemukan sumber konflik. Yang ketiga ada melatih pengambilan keputusan adil dan transparan. Pemimpin dibimbing untuk membuat keputusan yang berdasarkan data dan alasan jelas, bukan kedekatan atau perasaan. Yang kelima ada menambah semangat tim. Menambah semangat tim, team spirit atau team motivation, berarti menciptakan kondisi di mana anggota tim merasa termotivasi, berenergi,
kompak, dan mau bekerja dengan antusias. Untuk komunikasi pimpinannya, yang pertama ada memberikan apresiasi dan penghargaan. Pemimpin memberikan pujian, ucapan terima kasih, atau pengakuan atas kerja keras tim. Contohnya, Ketua Karang Taruna mengucapkan terima kasih kepada anggota setelah sukses melaksanakan kegiatan dan menyebut nama mereka yang berkontribusi. Yang kedua ada menyampaikan visi dan tujuan secara inspiratif. Pemimpin menjelaskan tujuan kegiatan atau program dengan cara yang memotivasi sehingga anggota merasa penting dan terlibat. Contohnya, pemimpin mengatakan kegiatan ini bukan hanya acara tapi kesempatan kita untuk membuat lingkungan RT lebih kompak. Yang ketiga ada memberikan dukungan dan pendampingan. Pemimpin hadir membantu memberikan arahan saat diperlukan dan menunjukkan bahwa dia siap mendampingi anggota. Contohnya saat persiapan acara, pemimpin ikut turun tangan membantu anggota yang kewalahan sehingga tim merasa dihargai dan semangat kembali meningkat. Untuk kelebihannya, yang pertama ada meningkatkan motivasi kerja, yang kedua ada membangun kekompakan tim, yang ketiga ada mendorong loyalitas anggota. Untuk kekurangannya, yang pertama ada anggota bisa terlalu bergantung, yang kedua ada terhadap risiko ketidakadilan apresiasi, yang ketiga ada memerlukan waktu dan energi tambahan. Untuk coaching dan atau solusinya, yang pertama ada coaching. Fokus pada kekuatan anggota, pemimpin membantu anggota menemukan kelebihan mereka dan menggunakannya dalam tugas. Yang kedua ada coaching melalui refleksi dan umpan balik positif. Pemimpin mengajak tim berdiskusi tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dengan cara yang membangun. Yang ketiga ada coaching untuk pembangunan diri dan tanggung jawab. Pemimpin memberi tantangan yang membuat anggota lebih percaya diri dan merasa berkembang. Selanjutnya ada kesimpulan. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi Karang Taruna RT. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator, komunikator, dan pengelola dinamika kelompok. Berbagai tipe dan gaya kepemimpinan seperti demokratis, partisipatif, situasional, hingga karismatik mempengaruhi cara pemimpin berinteraksi dengan anggota serta menentukan efektivitas program kerja organisasi. Untuk daftar pustakanya, dari Kementerian Sosial RI tahun 2020, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna, Jakarta, Kemensos RI, artikel dan sumber daring terkait teori kepemimpinan dan organisasi pemuda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.